Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Muhammad Yusuf, kelas A11 jurusan PJJ PAI Yayan Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang keterampilan bertanya lanjut. Nah, sebelumnya mari kita bahas mengapa penting keterampilan bertanya lanjut. Yang pertama di sini tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam yang pertama mengatasi masalah, kemudian mengembangkan berpikir kritis dan tajam, kemudian mengembangkan ide-ide peserta didik. Nah, di sini keterampilan bertanya di sini ada terbagi menjadi dua macam. Yang pertama keterampilan bertanya tingkat dasar, kemudian yang kedua keterampilan bertanya lanjut. Nah, di sini dari kedua prinsip ini pada dasarnya adalah sama saja. Artinya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip dalam keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya tingkat lanjut. Yang pertama, komponen keterampilan bertanya lanjut. Komponen keterampilan bertanya lanjut sama dengan bertanya dasar, namun ada beberapa penambahan. Ya, di sini poinnya. Yang pertama yakni pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif, yakni berdasarkan taksonomi Bloom. Kemudian memperhatikan urutan pertanyaan. Nah, jadi di sini ada urutan pertanyaan dari yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian menggunakan pertanyaan melacak. Dan yang terakhir adalah meningkatkan interaksi antar siswa. Nah, yang pertama, bagaimana pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif atau berdasarkan taksonomi Bloom? Yang pertama, poinnya adalah pertanyaan itu mengingat, kemudian memahami, kemudian menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Nah, dari keenam unsur ini perlu kita pahami secara mendetail tentang mana saja yang termasuk ke dalam kategori mengingat atau pertanyaan tentang mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis atau menciptakan. Ya, yang pertama di sini ada pengertian, kemudian pengertian dari masing-masing poin yang 6 tadi. Yang pertama mengingat, yakni menanyakan fakta dan mengukur pengertian yang dangkal. Artinya pertanyaan itu tentang suatu fakta dan tingkat kesulitannya tidak begitu sulit, artinya mudah. Kemudian di sini memahami menunjukkan kepada pemahaman, artinya pertanyaan itu bisa mengenai masalah bagaimana pemahaman peserta didik tentang bla 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 dan sebagainya. Kemudian yang ketiga menerapkan, yaitu menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan informasi. Artinya di sini lebih ditekankan kepada strategi-strategi yang bisa diterapkan dalam pemecahan masalah. Kemudian di sini contohnya, apa nama ibu kota Sumatera Barat? Contohnya pada pertanyaan mengingat. Kemudian pada memahami, apa perbedaan mamalia dan reptil misalkan.
kemudian pada menerapkan bagaimana menggunakan Microsoft PowerPoint dalam membuat presentasi yang menarik. Nah, ini misalkan. Nah, di sini perlu dipahami bahwa pada penerapan ini peserta didik diminta untuk bisa menganalisis bisa menerapkan metode cara yang menarik mungkin dalam melakukan presentasi menggunakan PowerPoint. Kemudian contoh yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan fotosintesis. Kemudian ini dalam mengingat. Nah, pasti jawabannya adalah yang dimaksud dengan fotosintesis adalah bla 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 dan sebagainya. Nah, di sini siswa atau peserta didik diminta untuk mengingat. Kemudian yang selanjutnya memahami, yakni misalkan contohnya gambarkan ruang kelas 1A dan 1B. Nah, jadi seketika itu di dalam mindsetnya peserta didik sudah bisa membayangkan bagaimana rupa gambar ruang kelas 1A dan 1B. Kemudian kita lanjut kepada menganalisis. Nah, jadi menganalisis ini adalah memecahkan masalah dengan melihat hubungan antara bagian-bagian. Kemudian mengevaluasi. Di sini menuntut siswa untuk membuat keputusan atau pendapat tentang kualitas. Kemudian yang terakhir adalah mensintesis atau menciptakan, menekankan pada proses membuat atau membentuk sesuatu. Nah, di sini contohnya misalkan pada menganalisa, mengapa media pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Nah, tentu di sini peserta didik akan mencoba untuk menganalisa dan menguraikan jawabannya dengan sesuai dengan analisa yang dia pahami. Kemudian yang selanjutnya adalah mengevaluasi. Metode contohnya di sini, metode apa yang paling efektif untuk meningkatkan minat baca siswa. Kemudian di sini mengapa. Jadi yang pertama di sini siswa atau peserta didik dihadapkan pada dua jawaban yang membutuhkan evaluasi. Saya ulangi, metode apa yang paling efektif untuk meningkatkan minat baca siswa. Dari sini peserta didik akan mengevaluasi metode apa yang paling efektif untuk meningkatkan minat baca siswa. Nah, kemudian poinnya yang kedua adalah mengapa. Jadi di sini jawaban yang pertama dari metode apa yang paling efektif tentu akan disertai dengan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan atau yang sesuai dengan jawaban yang sudah dijawab tadi. Kemudian yang terakhir mensintesis atau menciptakan. Contoh di sini, buatlah poster yang mencerminkan upaya untuk menjaga lingkungan. Nah, jadi di sini seakan-akan peserta didik berimajinasi bagaimana mendesain suatu poster untuk menjaga lingkungan. Tentu di sini akan ada perpaduan antara lingkungan, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada kategori. Yang pertama, 3 pertama yang sudah dijelaskan tadi masuk ke dalam HOT.
dan 3 kedua masuk ke dalam kategori lot, di mana mengingat, kemudian memahami dan menerapkan itu masuk ke dalam kategori hot, sementara menganalisa, mengevaluasi dan menciptakan itu masuk ke dalam kategori lot. Kemudian di sini perlu juga memperhatikan beberapa urutan, artinya bahwa pertanyaan itu tidak serta-merta diberikan atau dilontarkan oleh pendidik kepada peserta didik, namun ada tahap-tahapannya. Yang pertama tahapan yang paling mudah, dari yang mudah kemudian ke yang agak sulit, kemudian seterusnya. Kemudian di sini menggunakan pertanyaan melacak. Yang pertama misalkan klarifikasi. Peserta didik diminta untuk mengklarifikasi suatu permasalahan atau tentang pertanyaan. Kemudian meminta siswa memberikan alasan dari jawaban yang sudah disampaikan oleh peserta didik tadi, maka pendidik bisa meminta kepada peserta didik untuk memberikan alasan kenapa menjawab dengan jawabannya itu iya atau tidak dengan jawabannya apa. Kemudian meminta siswa kesepakatan pandangan. Dalam di sini bagaimana kesepakatan pandangan siswa dengan siswa yang lain. Kemudian meminta siswa ketepatan jawaban. Kemudian yang selanjutnya meminta siswa jawaban yang relevan. Kemudian selanjutnya meminta siswa untuk memberikan contoh. Dan yang terakhir meminta siswa jawaban yang kompleks. Artinya dari sini sudah terlihat jelas bahwa alur pertanyaan itu dari tingkat dasar, kemudian baru ke agak menengah, dan selanjutnya ke yang lebih tinggi. Kemudian di sini meningkatkan interaksi antar siswa. Artinya di sini meminimalisir peran guru, namun menekankan pada interaksi antar siswa. Artinya di sini bisa saja seorang guru atau pendidik melontarkan satu pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut akan menimbulkan satu pandangan yang berbeda antara satu peserta dengan peserta yang lain, atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, sehingga nanti peran guru di sini akan berkurang, namun menekankan pada interaksi antar siswa, lebih kepada menurut saya begini, menurut saya begini, dan sebagainya. Demikian presentasi ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.